Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat DKM Masjid Nurul Abiyad, panitia peringatan Isra Mi'raj, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Sejarah mencatat peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke langit ke-7, kembali lagi ke Mekah, cuma ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Kok bisa? Saudara, apa sih yang susah buat Allah? Kalau Allah mau, segalanya serba mudah. Iza arada say'a ayyakula lahu. Kalau Allah yang mau, segalanya jadi gampang. Nabi bukan berangkat, tapi diberangkatkan. Kalau Nabi yang diberangkatkan, Nabi terima beres. Betul apa enggak? Maka Allah punya kuasa, Allah punya mau. Kalau Allah sudah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Begini, dalam hidup ini ada 2 cara. Pertama, cara kauniyah. Ini sebab akibat, kausalite. Contoh, siapa rajin belajar, dia akan pandai. Ini kauniyah. Rajin belajar sebab, pandai akibat. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Sungguh-sungguh sebab, dapat akibat. Itu kauniyah tuh. Nih, kalau ada anak kecil kayak begini nih, otak kita ngomong, ini ada anak kecil nih, pasti ada ibu, ada bapak. Ibu, bapak sebab, anak akibat. Itu namanya kauniyah. Tapi ada cara yang kedua, ilahiyah, kehendak Allah. Ini nggak bisa diotak-atik pakai otak. Contoh, Nabi Adam, ibu nggak punya, bapak nggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Betul apa enggak? Ilahiyah, kehendak Allah. Siti Maryam, suami nggak punya, Allah mau Siti Maryam hamil, melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allah mau Siti Maryam hamil, nggak punya suami. Kita sayangkan di Keramat Jati banyak juga perempuan yang kagak mau kalah sama Siti Maryam. Ini ilahiyah, Isra Mi'raj itu maunya Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba mudah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Ini aja yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Bentar amat. Lo ikut patungan goceng aja ribut mulu lo. Pertama, Isra dan Mi'raj di awal saya katakan terjadi 1 tahun sebelum Nabi hijrah. Ulama sepakat tahun ini disebut Amul Huzni,
tahun musibah, tahun kepedihan, tahun kesedihan. Buat siapa? Buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tahun itu disebut tahun yang pedih? Musibah datang silih berganti. Umat yang didakwahi baginda Nabi bandel, kurang ngajarnya bukan main. Diajakin beriman kepada Allah, diajakin untuk nyembah hanya kepada Allah. Umat ketika itu ngeledek, disuruh menyembah Allah, tinggalkan patung berhala. Mereka kumpulin patung-patung sesembahan mereka dekat Ka'bah. Ini kurang ngajarnya kaum kafir Quraisy. Disuruh nyembah Allah, ninggalin patung berhala. Patung-patungnya malah dikumpulin, dijejerin. Nggak kurang patung itu, jumlahnya 360 buah. Patung-patung yang mereka sembah, mereka bikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar, atu-atu mulai dipretelin. Inilah bentuk kekurang ajarannya umat. Ketika Nabi mengajak untuk menyembah kepada Allah, mereka keluarkan patung-patung berhala sembahan mereka. Nabi itu dalam berdakwah mengalami teror fisik, teror psikis, bahkan penyiksaan sampai ancaman pembunuhan terhadap diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amul huzni, tahun kepedihan. Nabi mengalami berbagai macam musibah. Umat makin bandel. Orang-orang yang selama ini membantu perjuangan baginda Nabi satu demi satu wafat dipanggil Allah. Siti Khadijah, istri baginda Nabi, wafat dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Siti Khadijah, ketika orang lain tidak percaya kepada baginda Nabi, Siti Khadijah orang pertama yang mempercayai suaminya. Sebelum orang lain menyumbangkan uangnya untuk kepentingan agama Islam, Khadijah menyumbangkan seluruh harta buat kepentingan agama Islam. Ketika orang lain memusuhi baginda Nabi, Khadijah malah orang pertama yang terus mengikuti baginda Nabi. Ketika Khadijah wafat, sebagai seorang suami tentu manusiawi sedih. Kenapa sedih? Jasa istri dirasa sangat besar dalam berjuang menyebarkan agama Allah. Maka Nabi ketika istrinya wafat sebagai manusia sedih. Bu, kira-kira kalau ibu meninggal suaminya sedih apa enggak? Sedih, mata yang kanan, mata yang kiri mah melotot nyari gantinya. Nabi sebagai seorang suami sangat merasa kehilangan. Kenapa? Khadijah bukan cuma sekedar seorang istri, tapi Khadijah seorang pendamping. Nah ini perlunya nih, Bu, jangan belaga budak, dengerin loh. Semua perempuan bisa jadi istri, bener apa enggak?
Tapi nggak semua istri bisa jadi pendamping buat suaminya. Sayyidatuna Khadijah sudah memberikan contoh buat kita, harus jadi pendamping buat suaminya. Bagaimana jadi pendamping yang benar? Di antaranya, pertama, seorang istri harus mengerti kondisi suaminya. Kalau suaminya lagi bokeh, ngerti bokeh. Kalau suaminya lagi nggak punya duit, antara keinginan dengan kemampuan disesuaikan. Belaga budak kalau lempengan ini loh. Dikasih 5.000 sama suami, nyengir. Dikasih 1 juta, nyengir. Nih ibu-ibu kampung tengah kan kayak begitu tuh, betul? Boro-boro. Dikasih 1 juta, nyengir. Dikasih goceng kayak kukusan. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, wajar, manusiawi ketika orang yang baginda Nabi cintai wafat dipanggil oleh Allah. Jasanya begitu besar dalam membela agama Allah. Nabi sedih. Tidak beberapa lama pamannya Abu Thalib juga wafat. Paman Nabi, orang terdepan yang menjaga Nabi supaya tidak mendapat serangan dari kaum kafir Quraisy. Ketika pamannya juga wafat, Nabi sedih. Dalam kesedihan yang begitu rupa, Allah kemudian memberikan Nabi hiburan berupa wisata religi. Kenapa? Tahun-tahun itu Nabi penuh dengan berbagai macam musibah, ujian, cobaan. Maka orang yang sabar dalam menghadapi cobaan akan mendapat piala penghargaan. Nah, ini penting. Orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan musibah akan mendapat piala penghargaan. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, begitulah sekelumit latar belakang peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj. Nabi mengalami berbagai macam musibah, dari mulai perlakuan kafir Quraisy sampai orang-orang yang membela baginda Nabi satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Garis besarnya adalah orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang ikhtiar mencari ridho Allah, mereka akan mendapat piagam penghargaan. Mudah-mudahan kita semua sebagai sebuah bangsa yang saat ini diuji dengan musibah virus corona, sabar, tawakal, ikhtiar, mudah-mudahan kita mendapatkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini yang penting, intisari dari hikmah Isra dan Mi'raj adalah turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul ya saudara? Sholat adalah tiangnya agama. Nabi bersabda, as-sholat imaduddin, sholat tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, dia pun menghancurkan agamanya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan yang nanti di akhirat bakalan ditanya, amalan ibadah sholat. Kalau sholatnya baik dan benar, insya Allah amalan-amalan lainnya juga baik dan benar. Tapi kalau sholatnya ancur-ancuran, amalan yang lain juga ikut nggak karu-karuan. Maka yang ditanya amal ibadah sholat lebih dulu. Yakin
Semua kita yang hadir di masjid ini di akhirat bakalan ditanya, kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di kampung tengah pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Kagak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Saudara, sering diomongin orang sholat tuh emang macem-macem. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 tuh, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Kalau yang bolong-bolong, zuhur kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isanya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar. Di sini ada yang begitu. Yang seminggu sekali juga masih mending dah daripada yang setahun cuma 2 kali. Dia di Kebayoran sholat kayak begini disebut sholat dul-dulan, Dul Fitri sama Dul Adha. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, memang Islam mewajibkan kita untuk ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Setelah ikhtiar baru tawakal. Termasuk dalam penyebaran virus corona, kita diwajibkan ikhtiar hifzun nafsi, menjaga diri. Tawakal setelah itu kita kepada Allah. Tawakal itu mempunyai keyakinan bahwa Allah lah yang segala-galanya. Bukankah dalam sholat kita sudah diberikan sebuah imunitas dari Allah langsung? Dalam sholat, mengerjakan sholat, umat Islam sudah diberikan imunitas langsung oleh Allah. Kita lihat, sebelum sholat tentu kita ngambil air wudhu, betul apa tidak? Seorang dokter, profesor keilmuan di bidang kedokteran, belum lama berkomentar tentang virus corona. Masyarakat Indonesia tidak perlu panik, tidak perlu takut. Yang penting jaga kebersihan. Ajaran agama apa enggak ya? Jaga kebersihan, asupan makanan yang bergizi, dan jangan lupa cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Itu 15 abad yang lalu lewat Isra Mi'raj udah diajarin baginda Nabi, bro. Maka seorang muslim yang baik dan benar menjalankan sholatnya, insya Allah atas izin Allah, insya Allah akan terhindar dari virus-virus seperti itu. Sholat yang kita kerjakan sehari semalam 5 waktu mengajarkan banyak hal kepada kita. Pertama, seorang muslim yang mengerjakan sholatnya baik dan benar, dia akan merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ini sholat yang mempunyai arti, sholat yang membekas, membentuk kepribadian seorang muslim. Sayang 1000 sayang, masih banyak di antara kita yang menjalankan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat dikerjakan tapi nggak membentuk kepribadian. Makanya saudara jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin,
maksiatnya tekun, ke masjidnya mau korupsinya lebih gede. Kenapa? Ibadah yang dikerjakan, sholat yang dilakukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal kalau sholat dilakukan dengan baik dan benar, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa bersama Allah, melahirkan muslim yang paripurna, rahmatan lil alamin. Yang kedua, ibadah sholat mengajarkan kita tentang filosofi betapa tidak berdayanya kita yang bernama makhluk. Manusia itu adalah makhluk yang sangat tidak berdaya, tidak punya upaya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Dalam sholat kita mengakui bahwa kita manusia sebagai seorang makhluk yang tidak punya daya dan upaya. Ayo kita lihat, Bu, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul apa enggak? Saya tanya nih, kepala kita ini murah apa mahal? Mahal. Apa buktinya? Tanyain lurah. Lurah nggak bakal mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum ada KTP gambar dengkul, belum ada. Lihat, anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Betul. Sebuah pengakuan dari seorang hamba kepada Allah bahwa hamba tidak punya daya dan upaya. Kalau kita menyadari sholat yang kita lakukan baik dan benar, hidup ini kagak perlu sombong. Hidup nggak perlu sombong. Abong-abong ngerti abong-abong? Mentang-mentang oleh Allah dikaruniakan harta, jadi orang kaya, tolak pinggang di dada, mandang orang sebelah mata, sebelahnya lagi picek. Hidup di kampung tapi nggak mau bergaul, jalan kaki kagak nginjek tanah, kuntilanak. Padahal sholat ngajarin kita jadi manusia tawadu, rendah hati. Wong kita mengakui kok sebagai seorang makhluk kita nggak punya kekuatan, nggak punya daya dan upaya. Kalau itu yang tertanam dalam hati kita, jadi seorang muslim yang tawadu, nggak perlu sombong. Kita ngerasa kita orang kaya, emangnya berapa banyak duit kita sih? Kita ngerasa kita pinter, emangnya apa yang kita tahu sih? Kita merasa kita berkuasa, emangnya berapa lama jabatan kita? Enggak pakai sih lah. Ini yang seharusnya seorang muslim dapatkan. Begitu melakukan sholat dengan baik dan benar, dia menyadari bahwa sholat salah satunya mengajarkan dia menjadi manusia tawadu, rendah hati. Saudara, jangan khawatir, manusia yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah. Tapi manusia yang congkak, pongah, sombong, mereka akan dibinasakan oleh Allah. Sekampung kalau orang mau ngangkat kita, tapi Allah mau menjatuhkan kita, jatuh Pak. Sekecamatan orang mau ngangkat kita,
tapi kalau Allah mau jatuhin kita gampang jatuhnya. Tapi senegara kalau orang mau jatuhin kita, Allah mau ngangkat juga, Pak. Itulah tawadhu, itulah rendah hati. Sholat yang dikerjakan dengan baik dan benar menumbuhkan sifat tawadhu. Pada akhirnya muslim yang sejati seperti ini rahmatan lil alamin, dia akan menganggap bahwa soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing. Kalau kita tidak bisa bersaudara karena keyakinan, kita bersaudara karena keimanan. Dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, muslim seperti ini akan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Punya sifat tawadhu. Penyebaran Islam di zaman baginda Nabi sampai zaman Wali Songo bukan dengan kepongahan, bukan dengan kesombongan, tapi dengan sifat rendah hati. Itu menarik orang untuk mempelajari agama Islam. Kalau kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara, sifat Rahman dan Rahimnya Allah sungguh luar biasa. Sehari semalam kita diberikan waktu 24 jam. Dalam 24 jam kita cuma disuruh lapor 5 kali, yaitu lewat sholat 5 waktu. Itu yang wajib. Betul apa enggak? Ayo kita renungi nih saudara. Sholat yang bagus, taruh dah sekali sholat waktunya 10 menit. Sembayang di Masjid Nurul Abiyat 10 menit, cakep banget tuh. Tadi sholat isya 10 menit di sini. Ada dah segitu. Yang sedang-sedang taruh dah sholat itu 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet, perangkonya gambar geledek soalnya. Sekarang ambil yang tengah-tengah aja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa enggak? Sisanya cuma 23 jam 35 menit. Silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Efeknya sekarang saudara, sehari semalam sholat 5 waktu, mengerjakan sholat dengan baik dan benar, mengambil air wudhu dengan baik dan benar, 5 waktu dalam sehari semalam, insya Allah itu sudah lebih dari cukup hifzun nafsi, menjaga kebersihan dari kita tidak terpapar virus yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan orang-orang kampung tengah sini menjalankan ibadah sholat dengan baik dan benar, tidak putus air wudhu dengan baik dan benar, insya Allah tidak terpapar virus yang menakutkan tersebut. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Di akhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan musibah kemanusiaan yang terjadi sekarang ini Allah cepat angkat, sehingga kita warga Jakarta, Indonesia khususnya, umumnya masyarakat dunia bisa kembali lagi aktif seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan ini semua membawa hikmah kebaikan buat kita warga Jakarta, khususnya masyarakat Indonesia. Ada hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.